apa kabarnya? Semoga semua sehat, semangat, dan ceria. Teman-teman sudah siap kebaktian sekolah minggu online? Mari kita siapkan hati. Adik-adik, kalau kamu mendapat sebuah hadiah atau pemberian, apa yang akan kamu lakukan? Tentu bilang terima kasih, Kakak. Ya, benar banget. Kepada orang aja kita mengucapkan terima kasih atas semua kebaikannya. Apalagi kepada siapa? Tuhan Yesus. Iya, kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa kita. Roh Kudus yang selalu beserta kita, kita bisa menghirup udara, nggak pernah ditagih loh bayarannya. Wah, benar Dan banget. masih banyak lagi. Semua yang kita miliki itu punya siapa? Punya Tuhan. Punya Tuhan. Nah, benar banget nih adik-adik. Yuk kita katakan terima kasih kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri saat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri saat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Saat hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kebaktian pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mau menuntun kami, menolong kami dalam kami menyanyikan pujian-pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami bersatu dalam doa. Amin. Hari ini tema pujian kita adalah tahu berterima kasih. Ayo, siapa di sini yang udah terima kebaikan dari orang tapi cuek aja dan lupa bilang terima kasih? Saya Kak, saya dulu pernah begitu. Tapi sejak firman Tuhan ingatkan saya cerita tentang 10 orang kusta, setelah mereka disembuhkan, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih. Jadi saya belajar menghargai sekecil apapun, dan saya selalu mengucapkan terima kasih, selalu mengucapkan thank you. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives
gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, 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 I wanna be. Orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, maka ia akan pakai seluruh hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Tangan untuk menolong, bekerja, mulut untuk memuji Tuhan, dan menghibur. Yuk anak-anak, kita menyanyikan lagu pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ya, ibu undang semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini dengan apa? Dengan gerakan ya kakak ya. Betul. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Anak, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku,
terus. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Bilangi hatiku, sucikan aku terus. Stop, aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu pujian 10 orang kusta. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini bersama-sama. Memohon agar Yesus menyembuhkannya. Yesus mendengar permohonan dan menyembuhkan. Mereka pun senang dan bahagia. Hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih dengan bersyukur. Yesus pun memuji orang Samaria itu, lalu bersyukur dan terima kasih. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini satu kali lagi. 10 orang kusta datang kepada Yesus, memohon agar Yesus menyembuhkannya. Yesus mendengar permohonan dan menyembuhkan. Mereka senang dan bahagia. Hanya satu yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih dan bersyukur. Yesus pun memuji orang Samaria itu, lalu bersyukur dan terima kasih. Selamat siang adik-adik. Saya Kak Wati dari Sekolah Minggu Kelas Siang. Hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai mempertahankan Injil. Mari adik-adik kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami naikkan puji dan syukur padamu Tuhan, karena sekolah minggu boleh ada melalui Zoom, itu juga anugerah Tuhan yang besar buat murid-murid sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan setiap murid dan kesetiaan setiap guru menyampaikan benar firman Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh rohaninya dan mereka menjadi anak Tuhan yang baik yang boleh muliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan Tuhan berikan buat setiap murid dan setiap guru dan setiap orang tua yang ada di rumah. Tuhan berkati supaya semuanya boleh mengucap syukur pada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh baik buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur pada surga. Amin. Kita mau baca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 11. Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Adik-adik, apa sih sifat kanak-kanak itu? Sifat kanak-kanak yaitu anak yang, kalau anak-anak kan biasanya suka manja, suka nggak peduli. Terus anak-anak itu suka takut, nggak berani. Terus dia juga suka egois. Dan mereka juga suka tidak mementingkan keperluan orang lain. Pokoknya mentingin diri sendiri aja dah. Nah itu namanya sifat anak-anak. Nah sekarang adik-adik pikir di rumah nih, saya udah jadi anak-anak yang dewasa apa anak-anak yang masih anak-anak terus? Kalau masih anak yang anak terus ya kayak bayi gitu. Tapi kan adik udah besar, udah dewasa. Berarti kalau dewasa mau menjadi lebih dewasa lagi sehingga rohaninya bertumbuh. Nah, dikatakan di sini mengenai Paulus sama Timotius, dia hubungannya baik sekali dalam pelayanan. Paulus tuh bapak rohaninya, kalau Timotius seperti anak rohaninya. Jadi Paulus waktu itu mengabarkan Injil di daerah Roma, sedangkan Timotius mengabarkan Injil di daerah Efesus. Nah, hubungan mereka seperti bapak dan anak tadi kakak udah bilang. Tapi mereka tuh dari Roma ke Efesus jauh sekali, kira-kira 1.500 km. Jauh banget ya deh ya. Nah 1.500 km itu jauh sekali,
Dan zaman dulu nggak seperti sekarang ada pesawat gampang sampai, tapi jaraknya jauh. Jadi Paulus waktu ada di dalam penjara, dia di penjara bukan karena melakukan perbuatan dosa, tapi dia di penjara karena mengabarkan Injil. Nah, waktu itu si Paulus ada di penjara sekitar umur 50 tahun, udah tua, udah setengah baya ya, 50 tahun. Dan di dalam penjara sekarang ini penjaranya ketat sekali, karena pemerintah Romawi itu di bawah pimpinan Kaisar Nero. Jadi pemerintahnya kejam sekali. Tidak menganggap manusia itu seperti manusia, pokoknya seperti binatang apa terserah, pokoknya kalau dia mau hukum dia hukum gitu. Nah, si Paulus dimasuk ke penjara yang gelap, yang dingin, yang nggak enak sekali. Terus tangannya juga dibelenggu, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Dia masih rindu bisa nulis surat kepada Timotius, padahal ini surat terakhir dia tulisnya di penjara. Nah, sekarang kan temanya mempertahankan Injil. Nah, menurut adik-adik apa sih itu Injil? Apa tuh Injil? Tahu nggak adik-adik apa Injil? Nah, Injil itu adalah mengenai kasih Allah. Kasih Allah kepada umat manusia. Kasih Tuhan itu dibuktikan dengan apa? Dengan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi siapa yang mau percaya dapat hidup kekal. Kalau kamu yakin bahwa Tuhan pernah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa manusia, kamu yakin dan percaya dengan iman, meskipun kamu tidak pernah lihat, itu kamu diselamatkan dapat hidup kekal di surga. Nah, sekarang kan si Paulus mempertahankan Injil. Apa arti mempertahankan Injil? Mempertahankan Injil itu dia berusaha sekuat tenaga supaya Injil itu disampaikan kepada semua orang. Sehingga orang-orang itu bisa mendengar Injil, bisa mendengarkan kabar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Sehingga kalau tidak dipertahankan, nanti orang-orang di sekitar situ, baik yang di kota Roma maupun di kota Efesus, mereka bisa kena ajaran sesat. Karena tidak mendalami kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau dia dalam firman Tuhan, dipertahankan Injilnya, oh kalau ini salah, kalau ini benar, mereka bisa bertumbuh rohaninya. Dan akhirnya si Paulus sama si Timotius nih kayak gini, dia mau pertahankan Injil sama-sama karena si Paulus sudah tahu nggak lama lagi dia akan mati. Karena Kaisar Nero akan hukum dia hukuman mati. Jadi kalau dia mati nggak ngabarin Injil dong. Jadi si Paulus berdoa sama Tuhan, Tuhan pertemukan saya supaya saya pengen rindu ketemu si Timotius anak rohani saya supaya dia bisa bertumbuh. Jadi dia rindu, dia doain tiap kali. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya Timotius bisa datang kemari. Terus dia doain seperti itu. Dan di Paulus juga bikin surat nih kepada Timotius. Dia tulis dari kata-kata Kawati, bacain ya. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah melihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi si Paulus berkata seperti itu, dia bilang gini, saya sudah mencapai mengakhiri pertandingan akhir. Berarti dia udah mengabarkan Injil, tugasnya udah selesai. Jadi dia tahu, udah selesai, udah memelihara imannya. Dan dia tinggal ngapain? Tinggal menerima mahkota dari Tuhan. Nah, akhirnya dia bilang kepada si Timotius, saya tuh doain kamu tiap hari supaya kamu bertumbuh rohaninya, supaya kamu tetap ngabarin Injil. Karena kamu tuh udah seperti anak saya. Setiap malam saya doain kamu, saya ingat kamu. Saya juga ingat iman kamu bertumbuh. Kamu bertumbuh iman dari masih kecil, dari sejak ibu kamu yang didik kamu. Ibu kamu kan namanya si Enike, nenek kamu namanya Selois. Imannya juga kuat. Kamu cucunya juga kuat seperti itu. Maksudnya kamu bertumbuh rohaninya. Saya yakin seperti itu. Terus dia bilang lagi, saya juga mau supaya kamu tuh datang ke tempat saya, ngunjungin saya. Kalau saya ketemu kamu tuh, saya punya sukacita dengan kamu. Saya juga tahu kamu tuh mau ngabarkan Injil kepada orang-orang di Efesus. Kamu tulus, kamu tidak munafik, kamu mengabarkan kebenaran firman dengan sungguh-sungguh. Dan dia juga bilang lagi, kamu kan udah dapat karunia pelayanan untuk melayani di Efesus. Kembangkan pelayanan itu. Kamu gak usah ragu-ragu. Nanti kesempatan itu akan hilang, kamu teruskan saja. Terus dia bilang lagi, kamu juga gak usah takut ngabarin Injil. Ada Tuhan yang akan nolong kamu. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kamu. Sehingga kamu ngabarin Injil dengan keberanian. Terus kamu juga dengan kasih. Terus kamu juga akan ngabarin Injil dengan punya kuasa. Dan kamu juga melayani pekerjaan Tuhan dengan disiplin yang baik. Sehingga kamu tidak malas-malasan seperti itu. Nah, waktu si Timotius udah pergi ke sana ketemu si Paulus, Paulus senang banget. Dia bisa ngunjungin saya, ini anak rohani saya, pasti dia bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, sehingga Injil itu bisa dipertahankan dengan baik, karena udah ada penggantinya. Kalau nggak ada si Timotius, siapa yang gantiin? Nah, jadi Timotius juga semangat karena udah disemangatin sama bapak rohaninya. Nah, jadi si Paulus juga waktu itu bilangin si Timotius, kamu tahu nggak? Kalau menjadi hamba Tuhan yang baik,
seperti seorang prajurit. Kamu tahu nggak prajurit? Kalau prajurit mau perang, dia nggak mikir-mikir, aduh nanti kalau perang saya mati gimana ya? Nanti kalau saya kalah gimana ya? Tidak. Seorang prajurit itu kalau mau perang, dia nggak mikir apa-apa. Yang pikir dia pikirin cuma gini, saya ingin menyenangkan komandan saya ingin menyenangkan bos saya. Jadi waktu saya mau berperang, perang aja. Yang penting saya bisa perang dan saya menjadi prajurit yang baik, bisa menyenangkan atasan saya. Jadi bos saya itu yang jadi pemimpin saya, atasan saya. Terus dia bilang lagi, kan kalau prajurit itu perang berarti dia nggak mikirin macam-macam ya. Jadi kita mikirin, saya juga kalau mau melayani pelayanan Tuhan nggak mikirin diri sendiri, nggak egois. Yang penting saya mau melaksanakan tugas itu dengan baik. Nah itu namanya prajurit yang baik. Terus kasih contoh lagi, bukan seorang prajurit, seorang olahragawan. Seorang olahragawan kan dia pasti mau, kalau olahraga tuh misalnya petinju atau pelari, dia kan pasti mau dapat piala, bisa menang, hebat. Nah kalau mau menjadi pelari yang baik, bagaimana olahragawan yang baik? Dia harus juga latihan yang baik. Latihannya harus sungguh-sungguh. Coba kamu pikirkan kalau ada pertandingan lari nih 200 meter di sekolah minggu diadakan. Tiba-tiba kamu waktu lari nggak konsentrasi. Di jalanan ada topeng monyet, kamu berhenti dong lihat monyet. Ada ikan bagus amat tuh, berhenti lagi. Ada tukang es krim, berhenti lagi. Kapan kamu menang ya bertanding? Nah sama, makanya kalau mau belajar pelayanan Tuhan, bertanding serius. Fokus tujuannya ke sana. Saya mau menang, mendapatkan hadiah itu, piala itu, jadi kamu bisa menang. Sama kalau mau pertahanan Injil juga harus seperti itu, harus serius sehingga kamu bisa menang. Nah ada contoh satu lagi nih, ada seorang petani. Petani kan kalau mau dapat hasil banyak, dia kan harus kerja keras. Coba kalau petani pikir gini, ya udah nanam sehari gak tumbuh-tumbuh, udah mendingan saya tidur. 2 hari gak tumbuh, tidur lah. Tapi kalau petani yang baik, dia siramin bibit-bibit yang ditanam, dipelihara, kalau ada kotoran dibuang-buangin, nanti dapat hasil yang banyak. Baru seperti itu. Sama, dia harus bekerja keras. Seorang yang mempertahankan Injil harus bekerja keras. Pikirin bagaimana ya Injil itu bisa disampaikan dengan baik kepada orang banyak, sehingga orang itu bisa mendengar Injil dengan baik, sehingga bisa dipertahankan imannya dengan baik. Coba kamu ingat di sekolah minggu, kamu kan dari masih kecil kan udah ikut sekolah minggu di kelas Indira. Kamu dengar firman Tuhan di bawah mama kamu. Mungkin kamu gak bisa jalan sendiri, diantar mama kamu sekolah minggu. Tapi mama kamu dan papa kamu udah punya pikiran yang baik nih. Anak saya mau bertumbuh rohaninya. Jika dari kecil dengar firman Tuhan dengan baik, dia udah punya dasar. Jadi dia punya dasar yang kuat. Coba kayak orang sekolah juga, tiba-tiba mau masuk SMA aja, mana bisa ABCD-nya. Makanya dia sekolah dari kecil dulu, belajar ABCD, belajar huruf-huruf, belajar angka-angka, belajar komunikasi dengan orang, baru bisa bertumbuh. Sama, kamu juga sekolah minggu bisa bertumbuh. Kamu dengerin dulu dari masih kelas kecil, makanya kamu setia dari kecil ikut sekolah minggu Indira, nanti Pratama, nanti Madya, nanti remaja, tunas remaja, terus pemuda, kamu ikutin terus. Nanti kamu bisa bertumbuh seperti itu. Berarti kalau kamu udah seperti itu, kamu bisa mempertahankan iman kamu. Sehingga kalau teman-teman kamu udah mulai undur, kamu bisa ajak, teman-teman kok gak sekolah minggu sih? Kamu melakukan ini salah tuh, firman Tuhan ngomong begini tuh. Jadi kamu bisa menasihati mereka. Tapi kalau kamu gak pernah ke sekolah minggu dengan setia, tiba-tiba ada ajaran sesat, orang bilang begini boleh, iya ya kayaknya boleh, begini boleh, iya kayaknya boleh, gak apa-apa tuh firman Tuhan di Alkitab gak ada tuh. Tapi kan kalau kita dikasih sama Tuhan hikmat, dikasih sama Tuhan Roh Kudus, sehingga waktu kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang bertentangan iman kita, kita bisa peka. Ini kayaknya gak sesuai dengan firman Tuhan nih. Hati saya kok gak enak ya melakukan ini ya. Nah itu berarti kamu punya kepekaan rohani. Nah berarti kamu bertumbuh rohaninya. Nah coba kalau kamu udah dari masih kecil udah dengar firman Tuhan seperti itu, kamu udah kelas Indira, kamu bertumbuh rohaninya, kamu mempertahankan iman, kamu punya pikiran gini, saya nanti kalau udah gede mau jadi guru sekolah minggu, seperti Koko itu, seperti Cici itu, atau saya nanti mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saya mau jadi penginjil ke daerah terpencil. Nah kamu bisa punya pikiran seperti itu. Karena kenapa? Kamu dari kecil udah bertumbuh rohaninya. Terus kamu udah dengar firman Tuhan tadi. Kalau menjadi hamba Tuhan yang baik harus seperti olahragawan, seperti prajurit, seperti petani. Nah baru kamu teguh imannya. Kalau enggak, kamu menjadi orang-orang yang loyo, yang cengeng, yang waktu mengalami kesulitan dikit, ya udah dah, saya nggak mau melayani lagi, undur dah. Tapi waktu Paulus di penjara, dia nggak undur. Dia gak bilang gini, ya gara-gara saya melayani Tuhan saya di penjara, mendingan saya di rumah tidur atau ngapain. Tapi dia tidak. Dia mikirin untuk kemajuan Injil itu bagaimana. Dia harus berjuang, dia harus bekerja keras sehingga Injil bisa bertahankan selanjutnya, sehingga Injil itu sampai sekarang bisa bertumbuh. Coba kalau dari zaman dulu misionarisnya nggak ada misioneri yang datang dari luar negeri ke sini, dia kan dari orang luar negeri itu kaya-kaya, hebat-hebat.
Ngapain dia ke Indonesia atau ke daerah ke Papua atau dia pergi ke daerah mana perkampungan ngabarin Injil? Nggak enak, mungkin nggak ada lampu, makannya juga nggak bisa makan steak kali, makannya mungkin kangkung atau makannya nasi putih sama apa gitu, sama tahu doang atau sama tempe. Tapi dia mau pertahankan Injil. Kenapa? Karena dia rindu supaya banyak jiwa bisa dimenangkan untuk Tuhan. Sehingga waktu dia melakukan pekerjaan itu, dia memuliakan nama Tuhan dan Injil bisa dipertahankan selanjutnya. Nah sekarang pelajaran buat adik-adik. Adik-adik pikirin nih, apa yang saya harus lakukan ya? Saya sebagai anak murid sekolah minggu masih kecil. Bagaimana saya mempertahankan Injil? Saya udah belajar Injil tapi dikit, belum dalam. Nah mungkin kalian bisa doain guru-guru sekolah minggu kalian, doain pendeta kalian, doain hamba-hamba Tuhan daerah terpencil yang mengalami kesulitan. Kamu doain supaya dia kuat, supaya dia tabah, supaya dia menghadapi tantangan, dia juga tetap teguh imannya. Doain juga supaya hamba Tuhan yang gak sakit, doain juga hamba Tuhannya supaya dia sehat-sehat, hamba Tuhannya juga hidupnya berkecukupan. Nah itu kamu bisa lakukan, karena kamu kan masih kecil kan, baru anak madya, belum punya uang banyak. Mungkin kamu punya uang, kalau punya celengan kamu bisa nyumbangin buat pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi bisa. Tapi itu jadi pelajaran buat kamu. Nah sekarang kakak mau bacakan firman Tuhan lagi nih ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, jadi maksudnya Alkitab tuh tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk ngajar orang, supaya orang itu ngerti kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan kesalahan, oh ini salah apa enggak ya, terus untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bisa mengubah orang yang tadinya penjahat luar biasa bisa berubah waktu mendengar firman Tuhan. Dia bisa sadar, oh saya orang berdosa, saya perlu Tuhan Yesus untuk diselamatkan, dan dia dididik menjadi orang yang baik-baik. Akhirnya banyak dikatakan ada orang yang tadinya menjadi perampok, pembunuh bisa jadi penginjil. Kenapa? Karena dia dengar firman Tuhan, rohaninya bertumbuh. Nah dengan jalan seperti itu, dia akhirnya bisa jadi apa? Bisa jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga akhirnya apa? Dia bisa mempertahankan Injil, sehingga Injil itu tetap bisa disampaikan kepada semua orang sampai saat ini. Coba kalau dulu hamba-hamba Tuhannya orangnya lemes, nggak setia, nggak kuat imannya, ya udahlah. Sampai sekarang Injil nggak sampai ke kota Jakarta, nggak sampai kemana-mana. Sekarang lebih canggih lagi ya, Injil udah bisa sampai kemana-mana, karena HP udah di mana-mana banyak yang punya. Mungkin kalau nggak ada sinyal ya baru nggak dapat, tapi yang lainnya semua bisa dengar Injil. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus doain juga tiap hari. Doain hamba Tuhan yang bekerja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi pelajaran ini buat kita ingetin, saya mau mempertahankan Injil. Bagaimana saya mempertahankan Injil? Saya harus belajar bertahan dalam menghadapi kesulitan apapun juga. Misalnya kamu diajarin yang gak baik oleh teman kamu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kamu harus bisa melawan. Saya gak mau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, waktu kamu berbuat seperti itu berarti kamu contoh mempertahankan Injil dengan baik. Contoh yang gampang deh, misalnya teman-teman kamu hari Minggu, kamu calling-callingan pakai HP. Hari ini ada firman Tuhan, kita dengerin dulu ntar jam 10 atau jam 8 gitu ya, melalui online kamu masing-masing. Mungkin dari gereja mana beda-beda, ada yang dari gereja Ketapang, kamu ikutin juga. Nah waktu kamu dengar teman kamu bilangin, saya nggak mau, saya mau nonton, saya mau berenang di kolam renang, saya mau main-main di rumah atau mau apa aja. Terus kalau kamu menjadi mempertahankan Injil, bilang gini, kamu jangan gitu dong, masa anak Tuhan seperti itu? Kan dibilangin hari Minggu itu sucikan hari Sabat, kamu nyucikan nggak? Kalau mau tanggung jawab kamu. Nah waktu kamu ngomong seperti itu juga, kamu udah mengajarkan teman kamu mempertahankan Injil supaya tetap dia bertumbuh rohaninya, supaya tiap minggu dia makan firman Tuhan. Kamu kan makan tiap hari. Nah makan firman Tuhan kita kan seminggu sekali di melalui Zoom ini. Tapi kita juga makan firman Tuhan di rumah melalui baca firman Tuhan. Kamu baca firman Tuhan tiap hari, sehingga waktu kamu makan bukan dimakan kertasnya, tapi firman Tuhan itu kamu dapat dalami, nanti kamu bertumbuh rohaninya. Sehingga dengan itu kamu bisa mempertahankan iman kamu. Sehingga kamu kalau orang udah imannya bertumbuh, udah dewasa, kamu nanti suatu hari udah besar, tidak mudah diombang-ambing oleh ajaran sesat. Misalnya suatu hari kamu juga punya temen kerja, terus ngajakin yang gak baik, kamu bisa bilang ini, enggak, saya gak mau, itu gak sesuai iman saya. Nah itu berarti kamu menunjukkan mempertahankan iman kamu seperti itu. Atau banyak kejadian sekarang yang Kakak Wati dengar nih, anak-anak remaja, ini tapi buat pelajaran kamu juga anak madya. Kalau kita udah jadi anak Tuhan yang baik, nanti suatu hari kita punya teman hidup, harus cari yang seiman. Baru kamu bisa mempertahankan iman kamu. Jadi mempertahankan Injil yang kamu telah terima dari firman Tuhan itu. Tapi kalau kamu firman Tuhan yang asal-asalan, gak ngerti dalam, kamu bilang gini, ya orang nikah mah sama agama apa, boleh-boleh aja dah, yang penting suka sama suka.
Kita jangan menjual iman kita cuman ya gara-gara mau nikah dengan si A, menikah dengan si A itu karena kaya tapi agamanya beda, kita langsung terima aja. Tapi kita belajar tentang iman kita, supaya Injil itu tetap kita bisa beritakan kepada anak cucu kita nanti. Coba kalau papanya agamanya A, mamanya agamanya B, anaknya bingung nanti ikut siapa ya, dan akhirnya anaknya nggak bertumbuh rohaninya. Papanya bisa nggak pernah ke gereja, mamanya juga Kristen KTP, ya nanti seperti itu jadinya. Nah, pesan kakak pada adik yaitu belajarlah setia pada Tuhan. Penderitaan yang kita alami nggak seberapa daripada kita nanti tinggalin Tuhan. Terus Tuhan suatu hari kita mau ketemu dengan Tuhan dan mengalami suatu kesulitan yang berat, saya nggak kenal kamu. Nah gimana? Nah coba adik-adik belajar. Saya mau setia sama Tuhan, saya mempertahankan iman saya mau belajar menjadi seorang prajurit yang baik. Ingat itu prajurit yang baik gimana ya? Saya menjadi olahragawan supaya dapat piala. Saya juga mau menjadi seorang petani yang mau bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Nah sama Injil itu seperti itu juga, kita harus kerjakan dengan baik. Mungkin kamu juga memperkenalkan Injil dengan cara ajak teman kita yang belum sekolah minggu, kamu ajak ikutin Zoom di rumah kamu, atau tetangga kamu, atau family kamu yang belum pernah ikut, kamu ajakin. Nanti mereka bertumbuh pelan-pelan, mengenal siapa Tuhan Yesus. Akhirnya mereka juga diselamatkan dalam hidup kekal. Oke? Ayat hafalannya 1 Korintus 13 ayat 11. Ya kakak bacain. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kalau kamu mau menjadi mempertahankan Injil, nah berarti kamu harus menjadi sifat yang dewasa, bukan anak-anak lagi. Jadi kamu berarti belajar berani menanggung resiko, mengalami kesulitan apapun juga, nggak apa-apa. Yang penting saya udah menjadi dewasa rohaninya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menolong hamba-Mu dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya apa yang disampaikan boleh berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan juga tolong setiap murid yang ada di rumah boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, sehingga mereka boleh bertumbuh rohaninya. Mereka boleh belajar setia pada Tuhan seperti Paulus. Meskipun dalam penjara mengalami penderitaan, bukan karena kesalahan tapi karena memberitakan Injil, tapi dia tetap setia mengabarkan Injil. Meskipun dia tahu akan dijatuhi hukuman mati, dia tetap setia mengabarkan Injil. Dan akhirnya dia mengajak Timotius sebagai anak rohaninya untuk membantu pelayanan dia, sehingga Injil boleh diberitakan sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan telah menolong hamba-Mu dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong juga anak-anak-Mu yang ada di rumah, berkati mereka, lindungi mereka dari mara bahaya, berkati mereka, keluarga mereka, supaya mereka tetap bisa belajar di rumah dengan baik, mereka juga bisa tetap ibadah di rumah dengan baik. Akhirnya hamba serahkan semua tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa, ucap syukur di surga. Amin. Selamat siang, dadah. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah ini tentunya. Nanti anak-anak bisa minta tolong papa dan mama. Atau dikumpulkan di dalam amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan.
kita semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin keluarga kami, sudah pimpin papa dan mama kami, cici koko kami, semua yang ada di rumah, mungkin ada opa, oma, ada mbak dan suster. Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah memimpin semuanya, Tuhan memberikan kepada kami kesehatan. Hingga hari ini, di pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami mau mengucap syukur, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa di kesempatan hari ini, kami mau berdoa juga untuk negara kami, bangsa kami yang sedang dilanda COVID Tuhan. Tuhan juga percaya bahwa anak-anak Tuhan senantiasa terus berpengharapan kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua para menteri dan semua jajaran yang ada. Tuhan mau pimpin, Tuhan mau sertai mereka, supaya di dalam menanggulangi COVID ini Tuhan, agar semuanya dapat menerima vaksin yang akan diberikan kepada seluruh rakyat. Kami percaya Tuhan, Tuhan mau menolong bangsa kami, juga dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID ini Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan saat teduh anak-anak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.